Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Mutia Rizkyana dengan NIM 2404060072 dari Rombel Pendidikan Kimia 3C. Di sini aku akan menjelaskan tentang materi karbohidrat, protein, dan lipid. Untuk uji karbohidrat, yang pertama ada uji genetik. Nah, uji genetik ini bertujuan untuk mendeteksi adanya gula bereaksi dalam suatu sampel. Langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah disiapkan larutan 1% dari berbagai jenis karbohidrat. Kita menggunakan glukosa, fruktosa, galaktosa, silosa, arabinosa, laktosa, sukrosa, dan amilum. 8 ya teman-teman. Lalu disiapkan 8 tabung reaksi, 1 pipet tetes, 1 gelas beker 50 ml, kaki 3 dekasa, dan juga pembakar spiritus. Nah, selanjutnya dimasukkan 5 tetes larutan 1% dari masing-masing jenis karbohidrat ke dalam 8 tabung reaksi yang berbeda. Selanjutnya, ditambahkan 5 tetes genetik pada setiap tabung dan dikocok. Nah, fungsi genetik ini apa sih? Fungsinya adalah menyediakan CO2+ dalam suasana basah yang siap direduksi oleh bulan. Setelah ditambah 5 tetes genetik pada setiap tabung, dikocok, dan seluruh tabung dimasukkan ke dalam gelas beker yang telah diisi aquades, lalu dipanaskan. Dicatat dan diamati perubahan yang terjadi. Nah, di sini ada kemungkinan warna-warna dan endapan yang akan terjadi. Yang pertama ada tetap biru yang berarti negatif, yaitu tidak ada gula pereduksi. Yang kedua warnanya hijau, gula pereduksi sedikit. Yang ketiga kuning atau orange, yaitu gula pereduksi sedang. Yang keempat ada merah beta, yaitu gula pereduksi beta. Jadi, semakin pekat warna endapan menunjukkan semakin tinggi kadar gula pereduksi yang terkandung di dalam sampel. Gula pereduksi menghasilkan endapan merah beta karena mereduksi ion Cu2+ yang berwarna biru menjadi Cu2O yang berwarna merah beta yang tidak larut. Selanjutnya ada uji adanya amilum atau pati. Di sini, uji ini bertujuan untuk mendeteksi adanya amilum atau pati dalam suatu sampel. Nah, ada uji iodium. Yang pertama, disiapkan larutan iodium, larutan amilum, pipet tetes, dan gelas beker. Selanjutnya dimasukkan 10 tetes larutan amilum menggunakan pipet tetes ke dalam gelas beker, 10 tetes. Kemudian ditambahkan 2 tetes larutan iodium. Lalu larutan diencerkan dengan ketentuan 1 mili amilum dengan 9 mili aquades. Nah, percobaan tadi diulangi sampai didapat warna biru yang nyata. Nah, warna biru ini menunjukkan adanya amilum. Si reaksi larutan iodin adalah sebagai indikator. Nah, jika iodin berinteraksi dengan rantai helix amilosa pada pati, dia akan menghasilkan warna kompleks yang khas. Jika warna yang dihasilkan biru tua atau ungu, maka dia menunjukkan positif, yaitu sampel mengandung amilum. Jika dia menunjukkan warna kuning dan coklat, ia bermakna negatif, yaitu sampel tidak mengandung amilum. Lanjut, ada hidrolisis amilum dengan asam. Yang pertama, disiapkan larutan amilum, larutan HCl pekat, larutan NaOH 10%, larutan genetik, penangas, pipet tetes, dan gelas beker. Selanjutnya, dipipet 5 tetes amilum dan dimasukkan ke dalam gelas beker. Lalu ditambah 10 tetes larutan HCl pekat ke dalam gelas beker, kemudian dipanaskan dalam penangas. Setelah itu, larutan yang dipanaskan tadi diuji dengan larutan iodium selama 5 menit. Diuji sampai tidak lagi memberikan warna biru, lalu didinginkan dan dinetralkan dengan NaOH 10%. Nah, dilakukan uji dengan larutan genetik dan amati perubahan warnanya. Jika timbul endapan merah beta, berarti menunjukkan amilum yang berhasil dipecah. Lalu ada hidrolisis sukrosa. Disiapkan larutan sukrosa 1%, larutan HCl pekat, larutan 10% NaOH, tabung reaksi, water bath, kertas lakmus, dan pereaksi genetik. 10 tetes larutan sukrosa 1% diteteskan ke dalam tabung reaksi, ditambahkan 1 tetes HCl pekat. Lalu, tabung dipanaskan ke dalam water bath selama 10 menit. Setelah 10 menit, tabung didinginkan dan larutan dinetralkan dengan larutan 10% NaOH sebanyak 20 tetes. Diamati dengan kertas lakmus. Jika hasil uji dengan kertas lakmus menunjukkan kondisi basah, selanjutnya larutan diuji dengan reaksi genetik. Jika perlu, dapat dibantu dengan pemanasan di atas water bath. Kemudian diamati dan dicatat hasilnya, lalu dibandingkan dengan hasil uji sukrosa. Jika dihasilkan endapan warna merah beta, maka hasilnya positif, yaitu hidrolisis dapat memecah sukrosa. Lalu ada, mengapa sih sukrosa atau pati setelah dihidrolisis memberikan hasil yang berbeda? Yang pertama, sukrosa itu awalnya non-reduksi karena ikatan glikosidiknya menutupi gugus aldehid atau keton. Nah, setelah dihidrolisis menjadi glukosa dan fruktosa, keduanya menjadi gula reduksi, sehingga uji genetik berubah positif. Yang kedua, pati awalnya tidak memberikan endapan genetik karena terlalu besar dan tidak punya gugus reduksi yang bebas.
Nah, setelah direduksi, pati dapat terurai menjadi maltosa atau glukosa yang merupakan gula reduksi. Nah, sehingga hasil uji genetik menjadi positif.